inflasi kita sudah berada di atas yang ditargetkan oleh BI ini. BI menargetkan kan 4% ya batas atasnya. Nah ini tahun ini sudah mencapai 4,35%. Nah ini artinya ini sudah ada di atas rata-rata asumsi pemerintah gitu. Nah ini kalau menurut saya harus dipandang hati-hati ya Mas ya, sama pemerintah bahwa ini jangan sampai nanti sampai akhir tahun tetap tinggi gitu. Jangan sampai ini inflasi kita melebihi secara tahunan itu 4,5 atau bahkan 5%. Ini berbahaya bagi pemulihan ekonomi nasional. Oke, yang berkontribusi terhadap inflasi pada Juni ini adalah kalau kita perhatikan ada cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan juga telur. Nah, ini kalau Anda perhatikan selain hal-hal tersebut yang tadi saya sebutkan, pendorong inflasi di bulan ini di mana sih Mas Nailul? Ya, memang ada pengaruh dari nilai tukar, Mas Bram ya. Nilai tukar itu berpengaruh juga emang di mana kita lumayan sedikit melemah gitu kan. Nah, ini barang-barang yang dari impor itu relatif lebih mahal gitu. Nah, yang kedua memang kita juga dari global juga kita melihat bahwa inflasi di barat termasuk di Amerika juga relatif lebih tinggi gitu. Nah, ini mengakibatkan barang-barang yang diimpor itu juga harganya semakin meningkat gitu. Nah ini beberapa faktor selain tadi yang cabai merah dan telur ya, sampai telur dan sebagainya itu yang relatif tinggi. Nah ini memang kalau kita lihat dari data nih sangat mengejutkan sekali Mas Bram. Memang kalau di Mei akhir itu harga bawang merah itu, cabai merah maaf itu cuman ada di angka 54.000 per kilo gitu. Tapi per Juni akhir itu mencapai 75.000 per kilo gitu. Nah ini peningkatannya sangat tajam. Nah ini yang saya rasa yang tadi disebutkan sama Pak Pargo juga penyumbang terbesar untuk inflasi bulan ini. Oke, dengan tingkat inflasi yang mengalami peningkatan ini, apakah Anda juga melihat nantinya suku bunga dari BI juga akan mengalami peningkatan? Andai ada, akan di kuartal keberapa sih, Mas Huda? Ya, seharusnya udah bulan ini udah ada peningkatan untuk suku bunga acuan dari Bank Indonesia, Mas Bram. Nah, sebenarnya semenjak bulan kemarin juga saya sebenarnya sudah memprediksi akan naik karena sudah ada pergerakan untuk inflasi yang semakin tinggi gitu. Tapi memang Bank Indonesia masih memandang bahwa masih ada peluang untuk menahan suku bunga acuannya. Nah, tapi sepertinya untuk bulan ini karena sudah berada di atas angka yang sudah diprediksikan oleh Bank Indonesia atau targetkan oleh Bank Indonesia, itu nampaknya besar kemungkinan itu akan naik untuk bulan ini, Mas Bram. Minimal ya kuartal ini harus naik sih ini, karena untuk mengerem inflasi juga gitu. Oke, baik. Mas Huda, apabila nantinya begitu ya kita asumsikan bahwa memang suku bunga BI naik, tingkat inflasi naik, lalu daya beli justru menurun, apakah Anda juga melihatnya akan terjadi stagflasi? Ya, sebenarnya gini Mas, kalau untuk stagflasi saya rasa kita harus masih observasi dulu ya. Mungkin ini akan sampai ke berapa persen nih untuk tahun ini gitu. Nah, kalau kita lihat kan sebenarnya kan ketika suku bunga itu naik dan sebagainya itu juga ya The Fed juga diprediksikan akan menaikkan suku bunga juga. Nah, ini akan memperlambat pemulihan ekonomi gitu. Namun yang paling penting itu adalah kita bisa mengerem dulu inflasi yang semakin tinggi nih Mas Abraham. Nah, salah satunya adalah dengan menaikkan suku bunga gitu. Memang pada dasarnya suku bunga yang naik itu akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Nah, tapi mau nggak mau memang harus kita tempuh ya jalan untuk menaikkan suku bunga karena beberapa dari bank sentral negara besar juga tengah mempertimbangkan kenaikan suku bunga terlebih di Inggris ya, di Inggris yang dia sangat tinggi sekali inflasinya bahkan sampai 9% lebih, itu berencana untuk menaikkan suku bunga juga. Nah, apabila kita menahan suku bunga terus gitu, nah ini yang akan jadi berbahaya, inflasi semakin nggak terkendali dan ini yang bisa menyebabkan daya beli masyarakat itu turun. Nah ini juga kita lihat sebenarnya dari inflasi intinya yang saat ini terus meningkat Mas Bram.